Iya, what's up gengs, balik lagi sama gua Ical Tanjung. Oke, jadi mana ya? Gue di konten ini mau cerita-cerita sih sebenarnya. Karena kan setiap orang itu mempunyai pengalaman yang creepy, yang horor. Mungkin lu di sana juga pernah mengalami hal yang sama gitu seperti gue sama Jaun gitu. Jadi konten ini gue pengen bikin yang ngobrol-ngobrol secara apa ya namanya? Yang real-real aja gitu loh. Misalkan Jaun punya pengalaman apa nih tentang ke-creepy-annya gitu. Jadi konsepnya apa nih? Paranormal experience. Oke, jadi gue konten kali ini paranormal experience. Emang ribet banget ngomongnya. Kayaknya udah dibiasain lah. Gue udah dibiasain. Jadi sekarang paranormal experience ya. ya mungkin biar Pengalaman lo yang mungkin pernah ngerasain hal-hal goib lah gitu. hal-hal goib. Ini kurang rapet nih kita nih. Nah, biar agak lebih bersahabat gitu deket-deket. Jadi begini dah. Ya, jadi mungkin lo ada cerita yang mungkin horor gitu atau creepy banget mungkin di sini ataupun di sebelum-sebelumnya. Kalau di cerita horor ya, cerita horor banyak banget sih gue sebenarnya. Cuman memang gue nggak pernah ditongolin Cal, tapi kalau Hanya jal gitu doang. pernah sekali ditongolin tuh waktu lagi banjir, abis banjir tuh 2000 berapa ya? Oh, banjir emang banyak, Bun. 2014. 13 kali. 13 14 sih. 13. Pokoknya banjir gede, habis banjir gede lama tapi. Iya, 13. 13. Iya, itu gue juga kejadiannya sama nih 2013 nih. Ya, terus. Jadi gue gue ngecek rumah nih kondisinya nih. Ini rumahnya yang di mana? Di sini? Ini. Oh, ini. Kan belum nikah gue. Oh, yang si Bujang itu ya. Si Bujang. Terus? Nah, terus ngecek rumah kan tuh. Ngoyor cuman air kalau pas udah nyampe sini ngoyor air segini nih paling sebetis dah. Sebetis. Nyampe rumah tuh cuman blok segala macem kan. Gak lama tuh maghrib memang habis maghrib dah jam 6:30 deh. Itu hari apa itu? Aduh gue lupa harinya. Pokoknya tuh banjir itu kan lama surut. Itu 8 kali kan naik turun ya? Iya naik turun kan surutnya. Iya 2013 itu. 7 harian semingguan lebih malah. Pokoknya 9 hari deh 9 hari pasca tuh banjir. 2 hari after surut deh ibarat kata 2 hari after surut. Gue turun deh nih, gue coba kan ngecek kondisi rumah gue kayak gimana nih hancurnya kan itu kan Iya. banjir nih. Tinggal paling puyeng nih sepaneng. Masalah lumpur lah ya. Nyampe musola nih depan Alamza. Musola sini. Iya, gue udah pede nih, masih pede. Lu sendiri posisinya? Iya, sendokiran gue. Sendokiran gue turun, gue ngecek. Nyampe sini mau deket rumah gue. Gak lama gue udah mulai kayak anjir gelap bener-bener gelap, lampu iya, gak nyala. Lu nggak bawa senter? Habis banjir paling ya HP doang andelinnya. Cuma kanan kiri kan tetep aja depan belakang gelap semua. Iya sih. Gue bilang udah mana gelap banget, gue bilang kan gue sendokiran. Adalah gue nekat aja nih, gue nekat tetep nih jalan set. Gue ngecek rumah, bawa kunci, buka rumah segala macam, bang, puyeng kan tuh gue. Puyengnya bukan setan. Iya, terus? Lumpur nggak lama, antar udah itu. Gue keluar gang nih rumah gue nih. Set, gue longo ke atas gunungan sini nih. Ke atas gunung kok kayak ada orang. Tapi memang di situ kan nggak banjir, cuman ya, itu banjir itu kan pasti di situ sepi juga karena orang-orang pada ngungsi keluar. Gak lama gue lihat, kok kayak ada orang, gue bilang ya. Bentuknya orang. Gimana? Nah, itu pertanyaan. Susah Jang. Gue bilang gak lama, gue tegesin. Oh, mungkin lagi pada nongkrong kali ya bocah-bocah, gue gituin kan. Tapi gue penasaran. Gue coba samperin nih, kalau ada bocah-bocah kan gue nongkrong kan ikutnya. Nongkrong segala macam ngobrol. Gue lihat, oh bukan. Siapa itu pas lu? Bukan, gak lama gue pala dong. Pala Serius, itu pala beneran. Tapi siluet bentuknya kan, nggak maksudnya nggak kelihatan mukanya kan. Pala satu, bener pala satu. Itu bener-bener pala satu untuk. Maksud gua mukanya kelihatan. Iya. Astagfirullah. Tapi mukanya abstrak ya. Gak Om, bisa gue tebak itu manusia apa gimana. Pokoknya intinya tuh pala utuh dan itu segede apa kelapa ya? deh. Enggak, itu kecil. Oh, kecil. Gedean palanya. Duren kali. Nah, kayak duren sampai nangka deh. Segede Kalau nangka banget. kegedean kan tuh, Nangka gedean. duren dah.
Segitu, itu bener pala. Mending cuman satu, Cal. Terus sendirian ya anjingnya. Itu sendirian gue kabur ngibrit nih lagi ke gang lagi. Ketemu untung ada Pak RT nih, ada Pak RT, ada Bang Ruslan, bapak-bapak semua dah. Jak kenapa? Ada pala Pak RT, ada pala. Gue gitu. Pala apaan? Pala buntung. Beneran. Gak lama ngelongok nih ke depan gang. Nggak ada. Kagak ada. Udah nih santuy lagi kan, jalan. Gak lama bener. Bung, sampai tuh Pak RT juga tahu tuh. Tapi ngelihat Pak RT pun ngelihat. Ngelihat semua, Cal. Orang nih pala belok ke sini nih belok. Belok gimana maksudnya? Terbang gitu? Jalan. Dia turun nih dari gunungan turun. Dia belok ke sini nih. Oh, turun gelinding gitu? Iya. Idih, anjing. Mending cuma 1, 3. Iya kali. Demi Allah, wallahi wa nabi. Itu bener-bener habis banjir banget. Tapi emang Dan kalau kondisi sini tuh masih lembab banget. ya kalau banjir itu pasti ada aja sih cuy, karena pertama gelap ya kan, kedua basah, dan tembok-tembok ini kadang-kadang kan kalau di rumah kan lembabnya parah nih, walaupun udah kering gitu kan. Itu mungkin yang bikin dia seneng Dia gitu. pada seneng kayak gitu. Dan itu sekali seumur hidup gue dikasih lihat tuh kayak begitu. Sekalinya dikasih lihat tuh begitu. Gue sih. Dan dulu tau gak apa yang gue lakuin Pak Apa? Pak RT pada ke dalam nih kabur. Gue di mana? Nih, gue di kolong situ. Ngapain? Gue ngumpet. Anjing saking takut nih gue sumpah demi apapun. Ke posisinya banjir lagi lari kan repot juga gitu ya. Iya, masalahnya belok nih. Belok, Di mana-mana. Gue juga pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Udah gitu got lagi dalam. Lah, got itu tuh di situ lagi segini nih. Pak, lah gue ngumpetnya udah di situ bodoh amat. Tikus kecoa, gue berteman dulu deh yang penting. Nggak, setan lu ngumpet nih. Kalau misalkan setan kan dia kan nggak ada ruang dan waktu, Un. Iya benar. Cuman kan kita udah panik nih, udah nggak ada Iya, pikiran. Itu pala gelinding. Gue sih nggak pernah sih ditongolin kayak gitu. Mungkin bebunyian yang sering gue. Bebunyian sama kayak apa sih, kan kita punya ekor mata nih. Ekor mata ini kayak ada yang lewat kayak gitu. Gue lebih sering kayak gitu. Tapi waktu banjir juga gue pernah ngalamin, Un. Ini cerita bener-bener gue nggak tahu. Gue sendiri pun nggak percaya. Banjir kapan? Iya banjir itu 2013. Iya. Itu momen-momennya tuh. momennya. Gue tuh juga nggak percaya dengan cerita gue sendiri nih. Tapi itu gue alamin gitu, ngerti nggak lo? Jadi posisinya banjir itu kan gue masih nganggur kan, gue masih nggak ada kerjaan segala macem. Nah gue disuruh bokap gue nih buat ke Riau, keluar kota, buat kerja sama om gue kan. Nah gue mikir dunia gue di sini, tongkrongan gue di sini, segala macem, teman-teman gue di sini gitu kan. Gue kayak nggak deh, ntar deh gitu. Cuman gue dipaksa nih, tekanan dari orang tua segala macem. Nah nggak lama gue ke rumah si Ipal, Om Raga. Oh iya. Nah situ kan emang rumah itu kan jadi tongkrongan anak-anak gitu kan. Nah gue ke situ, posisi banjir itu udah surut. Di rumah gue udah surut, tapi di rumah Ipal masih sepinggang. Iya. Oh iya, masih dalam di Masih dalam, di situ kan emang dataran rendah kan. rendah ya. Nongkrong lah di situ sama anak-anak. Itu posisinya emang bener-bener gelap, cuma pakai lilin doang. Lilin doang itu. Minum, anak pada minum, gue nggak minum, Un. Kan gue biasanya minum kan. Tapi ini di momen itu kayak gue pikiran, gue ke Riau lagi gitu kan. Jadi gue nggak minum sama sekali, cuma ngerokok doang, bengong ngerokok. Nah nggak lama dari situ gue kayak udah nggak tahu gue kemana nih. Nah nggak abis dari bawah itu tiba-tiba gue ke rumah Cibe. Nyampe lah gue sambil nangis Pun. Lu bayangin gue nangis nih, sek-sekan gue. Karena lu mau dipindahin ke Riau. Itu bukan gue yang nangis. Nah makanya lu dengerin dulu nih, ini agak seru sih. Oh gimana? Pas gue nyampe atas, gue jalan itu sambil nangis ternyata. Dan orang-orang tuh pada nanya, gue lu kenapa? Dan gue nggak ngeh, kayak gue jalan aja terus sambil nangis gitu. Nyampe lah gue di atas, terus ketemu sama Kong Iyang sama satu anak pasar induk. Nah dia tuh kayak orang-orang bisa gitu lah. Iya. Nah ditepok lah gue, lu kenapa? Cerita lah nih gue cerita nih, tapi gue nggak tahu. Oh, soalnya lagi kosong kali. Mungkin. Cerita lah gue, Tadi gue tuh punya pokoknya gitulah kata-katanya tuh, gue punya pikiran gitu. Ya gue di sini ditekan sama orang tua gue, suruh sini. Sambil diurut tuh tangan gue, kaki gue. Nggak lama udah hilang tuh. Mata gue perih ya, gue bilang. Gue tanya, "Bang, kok gue di sini, Bang? Kan tadi gue di rumah Ipal," gue bilang. Lu tadi jalan ke sini. Terus juga banyak anak-anak ngeliat lu nangis sambil jalan. Wah, gue bilang, gue kagak tahu sama sekali kok gue nangis, Un. Gue bener-bener gak, merinding gue anjing. Gue bener-bener gak tahu sama sekali gue nangis. Nyampe situ kan udah ditanya-tanya. Kenapa Bang? Gue tanya gitu. Mati rokok gue. Kenapa nih Bang?
Jadi gini Cal, tapi lu jangan kaget nih kayak gitu. Iya gue bilang, kenapa nih gue? Itu gue ngomong sambil kayak masih abis nangis gue sih. Masih gitu-gitu, napas gue sek-sekan. Lu jadi gini, lu kan di sini dapat tekanan nih dari orang tua. Dan lu punya pikiran lu harus kayak gini. Jadi lu terus mikir, ketika lu mikir otak lu kosong. Di bawah itu di IPAL memang banyak banget makhluk halusnya, cuman bersahabat sama yang punya rumah, ngerti nggak? Bukan dalam arti orang yang punya rumah itu punya pesugihan, enggak ya, maksudnya makhluk halusnya ini baik gitu loh. Memang tempatnya di situ. Nah, ada satu perempuan suka sama lu. Di anjing gue berani. Suka sama lu. Jadi posisinya ketika gue kondisi nggak sadar dia diajak ngomong terus sama dia. Kayak gitu dia tarik itu. Dia bisa tertarik sama lu kan gini kayak gitu. Iya, jadi maksudnya dia ini dia pengen banget lagi celahnya lo lagi kosong. Bener, maksudnya dia ini pengen care sama gue. Iya. Maksudnya itu dia pengen nyentuh, tapi kebawa suasananya gitu. Maksudnya dia udah jangan sabar, jangan dipikirin. Maksudnya dia gitu nih, makhluk halus nih ngomong ke gue gitu. Cuman kebablasan gitu. Jadi dia ikut sedih ketika lo ngeliat lu sedih. Selama 4 bulan ternyata dia suka sama gue. Gue juga nggak percaya gitu, maksud gue. Disukain hantu nih. Iya. Maksud gue sendiri aja nggak percaya. Bang, jangan bercanda lu bang, gue bilang. Nggak mungkin lah, beda alam, masa bisa mempunyai perasaan dalam dunia nyata gitu kan. Benar. Gue kayak nggak setuju aja sama apa yang lo omongin gitu. Tapi ini mau bener kenyataannya kayak gini. Tapi memang gitu Cal, yang namanya makhluk goib nggak bisa kita nggak percaya juga. Benar kita sih. berdampingan sama mereka. Benar. Ada, lo tetap harus percaya, cuman memang nggak sepenuhnya. Tapi dalam konteks perasaan masa ya mungkin gitu. Mungkin aja. Mungkin ada istimewanya lo kenapa dia bisa tertarik sama lo kan kayak gitu. Mungkin. Soalnya emang kan gue dari kecil di situ main. Iya. Di rumah orang ini gue emang kecil main di situ gitu. Jadi nah si Sandi itu adiknya Ipal, dia itu katanya bisa ngelihat dan ketika gue tanya sama si Sandi, San memang bener di sini cewek. Ada bang, tapi nggak pakai baju. Telanjang bulat. Itu posisinya masih kecil dianya, gue tanya kayak gitu. Sandi kan jauh umurnya sama gue kan. Namanya anak kecil nggak ada yang mungkin bohong dong. Iya bang, sini ada. Nah, gue dapat cerita dari si ini, gue bilang katanya dia suka sama gue. Iya bang, cantik banget bang, sumpah lu mah terima aja. Begitu anak kecil ngomong kayak gitu kan biar kata cakep deh, makhluk halus gitu. Gue yang merinding. Gue yang merinding gitu. Maksud gue ada gitu makhluk halus kok bisa suka sama orang. Itu berarti 2013 juga tuh. 2013. 2014 lah. Dan ternyata lama dia suka sama gue gitu loh. Dan gue sering main ke situ pun dia merhatiin. Ya berarti udah merhatiin lo dari lama. Udah lama ngerhatiin gue. Pas banget momennya lo lagi kosong begitu kan, karena lo ada sesuatu masalah kan. Nah, iya, paham. Maksud gue makhluk halus aja care sama gue, masa lu enggak? Waduh. Kok jadi canda kan, iya makanya. Ya tapi ada yang kurang nih Un. Apa nih? Gue kayaknya kudu melek-melek gini nih. Berapa nih kita syuting nih? Jam 1:30. 1:30 kita syuting guys. Ngantuk nih. Kayaknya gue ada kopi deh. Ntar ini. Gue ambil kopi dulu. Lo kayak dagang kopi kan, Cok? Oh iya itu. Gue dagang kopi. Ya. Kita ambil kopi dulu, oke? Boleh. Itu udah order berapa, Jal? 4. Lu order 4. Jadi gue nggak begitu suka yang original. Jadi ini tapi kalau lo buat yang kopi-kopi original suka, ajib sih itu. Nah, jadi ini Un. Gue punya kopi ini rasa hazelnut sama aren Un. Widih, Lalu kemarin nyobain rasa apa aja tuh? Ini nih. Oh, ini lo cobain ya? Ini hazelnut, aren, karamel sama karamel. Ini enak banget cuy. Jadi sumpah, ini biar gila sumpah. Ya udah lo minum yang aren, gue minum hazelnut. Aren. Kita cobain. Ajib banget nih, guys. Silogi. Oke. Ini keren sih. Kalau dari tampilannya mantap banget ya. Jadi ini gue apa namanya? Pelan-pelan kawan. Ada-ada aja Jaun minum kopi pakai keselak. Ini kopi padahal enak loh, nggak bikin keselak. Kita banyak gaya guys. Nggak, jadi gue jualan kopi guys. Jadi gue punya usaha bisnis kopi. Kayak kemarin video sebelumnya juga gue udah upload. Gue fotoin produk gue sendiri. Nah ini adalah kopi Silogi cuy. Kopi Silogi, kalian bisa order. Ajib banget guys. Enak ya? Ajib nih sumpah. Kalian bisa order di Instagramnya. Gue taruh di sini atau di link di sini. Murah kok, nggak bakalan jual tanah. Nggak bakal nyampe jual tanah. Berapa coba? Ini botol ini segini nih. Itu yang aren 2. Berapa mili nih? 2,5.
2,5. Yang gula aren 20.000, yang hazelnut itu 23.000. Dan sekarang di bulan sekarang dari tanggal 21 sampai tanggal 31 itu ada promo buy one get one Boy, free. kapan lagi sih? Kapan lagi lu beli kopi Gue sih satu dapat? bakalan bukul lagi nih. Iyalah, ada promo cuy. Tapi belinya jangan promo doang, ya nggak? Oke deh, lanjut deh. Lanjut. Mungkin cerita lu ada lagi, Un? Dari cerita sebelumnya. Jadi kita tektokan aja nih ceritanya nih. Itu baru cerita pertama itu pas itu tadi banjir ya. Cerita yang sebelumnya deh, kan lu pernah sebelum di sini, sebelum lu pindah ke sini kan lu punya rumah yang di ngontrak di. Oh, itu tuh serem banget tuh sumpah. Jadi gue pengontrak nih guys. Di pinggir kali nih. Gue ngontrak di pinggir kali. Lo tahu deh ya tuh kali itu tempatnya lalu lalang tuh hantu deh. Belakangnya Maksudnya kebun lagi. Portalnya. Belakangnya kebun lagi kan? Iya. Gue tadinya orang yang hirau-hirau gitu aja, maksudnya Nggak peduli lah ya. Iya, gue nggak peduli, yang penting gue nggak keganggu, gue nggak ngusik. Jadi tuh di 2 tingkat nih cal rumah. Di atas tuh ada pintu lagi. Ketika lo buka itu langsung ke kali. Oh iya, gini aja, lu pernah lihat konten gue sama Jaun yang ngobrol? Nah itu rumahnya. Nah iya benar. Itu langsung ke kali, di depan di belakang tuh pohon angsana, pohon pisang udah mati. Emang itu matiin? Pohon pisang mati itu, udah nggak berbuah lagi. Oke, terus? Gua baru gue pindah, gue masih batu nih. Jam 11 nih gue main Mobile Legends di situ di luar sampai jam 2. Tapi ada omongan-omongan tetangga kayak misalkan ada pantangan apa gitu. Memang banyak. Memang banyak. Kalau pantangan enggak. Enggak. Cuman banyak yang bilang kalau di situ tuh ada penghuninya. Cewek sama satu lagi tuh orang yang nggak jelas, mukanya tuh nggak jelas. Dibilang manusia bukan, dibilang binatang bukan. Nah lu gimana itu? Kayak gitu pokoknya. Dari sini ke sini manusia, bawahnya enggak. Bawahnya apa? Binatang. Oh binatang. Oh model-model kayak manusia kuda gitu. Iya, ya? model kayak gitu, kayak gitu. Nah terus gue bantu nih Cal, sampai jam 2 gue larut tuh gue masih main Mobile Legends ya kan, gue bilang. Gue denger nih suara apaan jatuh, cuman gue masih rakan ya, kita main game kan. Gue bodo taing lah ya gitu ya. Tapi lama-lama kok gue bilang rasanya aneh. Gue kalau udah kayak gitu udah gue bilang nggak pakai lama deh, gue bilang ganggu aja lo, gue masuk langsung nih. Itu kejadian pertama. Jadi kayak ada sesuatu yang jatuh dan itu nggak kecil, gede lah. Angsana nggak ada buahnya. Pohon pisang di luar. Jadi yang tingkat gue di atas nih, pintu gue di luarnya. Oh di luarnya, oke. Nah di situ tuh nggak ada sama sekali buah-buahan. Kalaupun jatuh paling ranting pun kelihatan. Kalau nggak bakal kenceng itu juga kali. Kenceng itu juga, nggak bakal secepat itu juga jatuhnya. Nggak lama, yaudah gue masuk masih biasa-biasa aja. Menurut gue udah masih wajar-wajar aja lah kalau kayak gitu. Berikutnya tuh udah mulai nih, karena kan adik ipar gue tuh suka nginep di situ kan. Tidurnya di depan tuh situ yang kita bikin konten. Dia sama ponakannya Lisa nih, bini gue. Itu digangguinnya dengan apa? Tapak kaki di tangga. Tak itu kenceng banget. Jadi itu kenceng dan dia langsung kok gue digangguin kak, gitu langsung ngomong ke Lisa, ke bini gue kan. Gue nggak jadi nginep, gue besok ngomong nginep lagi di rumah lah. Gitu langsung pada takut. Tapi si Ipan nih, adik ipar gue masih berani. Karena apa, dia sama kayak gue main Mobile Legends doang. Paling jam 2 udah kelar tidur, tutup matanya kayak gitu kan. Itu yang kedua bisnya. Yang ketiga, mertua gue mau nginep di situ nih. Mau nemenin lah, ibarat kata main gitu, nginep ya. Tapi ini mertua gue kan orangnya bisa ngerasain juga. Maksudnya dia bisa peka lah orangnya. Peka, benar-benar. Jadi gampang makhluk-makhluk itu nempel ke dia gampang. Oke. Nah, nempel dalam arah masuk apa? Masuk. Oh, masuk. Masuk ke tempat dianya tuh gampang. Terus? Nah, terus nggak lama mau tidur nih mertua gue kan, sampai jam 12 nggak bisa tidur. Hawanya tuh begitu aja. Maksudnya gimana ya? Kayak nggak tenang. Iya, pasti kayak ada apa nih gitu pikirannya. Gitu. Nah, gue juga nggak tega dong lihatnya dong. Bu, ibu mau pulang? Nggak apa-apa bu. Kalau pulang, gue anterin kan. Gue anterin tuh, walaupun deket tetap gue anterin kan. Nggak lama di situ udah ngerasain nih gue yang ketiga nih kejanggalannya. Yang keempat pas anak-anak ngumpul tuh pas gue ulang tahun acara. Ada gue.
ada lu yang gue ulang tahun. Oh, rumah gue masih diceritain gitu ya? Hah? Rumah gue masih diceritain. Ada lu, yang Iya. ada Aceng juga, tapi Iya, lu balik duluan. yang gue rapi kan, Iya. ya gue pakai kemeja. Iya. Nah, kan ngumpul kan tuh kan segala macem, minum segala macem kan. Nah, gak lama Iam datang, duduk ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok kan. Iam nih konyol juga nih anak nih. Ngapain coba? Dia kencing di sumur situ, Cal. Emang ada sumur? Ada itu tuh di bawah yang gua. Nih tingkat bawahnya tuh. Dekat pohon pisang. Itu sumur. Gue kencing di situ juga, Un. Ya, ternyata. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Maksud gue, ya Kapan? udah. Itu siang apa malam? Oh, jam 7 ya? Malam, Jam 7 ya? iya. Pas Yang gue kan gue masih pakai sepatu. Gue masuk ke dalam buka sepatu kan, karena sepatu gue tinggi. Itu masih nggak jam 7, Cal? Nggak jam 7, nah jam 9-an. Jam 9? Ya tapi ya jatuhnya masih sore sih memang. Nah, ini ya jam 1. Lu bayangin. Dia kencing di situ, datang-datang nih dia kencing mau kencing. Gua bilang, kamar mandi dalam aja. Udah sini aja. Ditantangin. Set, nggak lama habis kencing dia naik kucuk duduk. Pun anjing serem banget pun. Lah kan gue udah bilang namanya juga pinggir kali. Tapi lu tiap hari lu setel lagu-lagu sholawat ya kata dia gitu kan. Iya, pokoknya jangan setel lagu aja. Nyanyi-nyanyi yang nggak jelas, maksudnya kayak lagu-lagu yang mengundang gitu kata dia kan. Lu bisa keganggu lu kalau kayak gitu kata dia. Beneran, sumpah itu di pohon pisang ada dari tadi yang mantauin kita. Oh, dia ngeliat. Gue juga nggak tahu dia bisa indigo begitu. Indigo apa Indihome nih? Indihome. Indihome dia bisa Indihome begitu. Gue nggak ngerti. Mungkin lagi momen diliatin kali. Mungkin. Udah gitu dia merindingnya sampai setengah mampus ya. Nggak lama tetap kita pede ya udah nggak apa-apa udah enjoy aja gue bilang kan. Udah kencang juga kan. Udah enjoy aja ngobrol ngobrol. Nih anak tengil. Dikencing lagi di situ. Lah kan nantangin. Sebelumnya dia kencing di situ dan dia ngeliat gitu. Yeah. Tapi kencing wah batu. Kencing lagi di situ. Gue bilang, jangan di situ itu sumur. Di dalam aja kamar mandi gua ada tuh bawah. Gua bilang, udah sini aja. Kenceng. Sini aja. Kencing aja nggak lama naik lagi ke atas. Udah yuk bubar. Dipulang. Kenapa lo? Gue bilang masuk yuk dalam dia keganggu. Lu PA gue bilang pakai kencing lagi di situ. Gue gituin kan akhirnya. Nggak lama habis itu gue masih terus lanjut nih, Cal. Nah masalahnya udah lagi begitu guanya nambahin cerita-cerita horor. Oke. Ya makin. Memang itu real ya. Maksudnya memang itu benar kejadian. Jadi tempatnya kontrakan mertua gue itu kan juga tempat lalu lalangnya tuh hantu karena apa? Itu atas kuburan. Yang mana rumah lo rumah mertua lo yang di atas? Iya. Nah itu atas itu tuh kuburan. Jadi tuh sering banget tuh lalu lalang tuh hantu di situ di jalan situ tuh sering banget. Nah terus gue bilang, cerita gini. Di sini masih belum begitu parah karena gua diganggunya pun belum parah, berkata gitu ya. Tapi kalau di rumah mertua gua tuh kontrakan itu udah parah karena kenapa? Itu kalau jam 1:30, jam 2:30 nih sepi, ada yang nyapu, ada yang lewat. Iya memang itu gue juga pernah tinggal di situ cuman dulu banget kan. Emang Dulu itu sepi kan banget kebon, itu, Cak. kebon itu.